Oke, halo bro, balik lagi di Afu Channel. Kali ini gue akan ngebahas anime Ao no Exorcist Kyoto Fujouhen Part 3-nya guys. Disarankan untuk menonton part sebelumnya dulu, biar kalian paham di part yang ketiga ini. Di part sebelumnya, Tatsuma ditusuk oleh Todo, dan sehabis menusuk Tatsuma, Todo pun langsung memakan Karura. Dan setelah memakan Karura, Todo menjadi lebih muda. Setelah itu Todo pergi meninggalkan Tatsuma. Shin berpindah di Yukio yang sudah selesai membaca surat itu, dan Rin ingin membantu Tatsuma. Lalu Sura mengeluarkan pedang koma yang ada di dadanya, dan pedang koma itu dikasih ke Rin. Tapi Yukio menghentikan itu karena Yukio takut kalau Rin hilang kendali lagi setelah mencabut pedang koma, dan kalau terjadi sesuatu maka Rin akan dieksekusi. Dan Sura bilang kalau Fujou masih ada dan bangkit kembali, dia akan menjadi ancaman melebihi Rin. Alhasil, Yukio melepaskan pedang itu, dan Sura menyuruh Rin untuk menarik pedang itu. Tapi pedang itu tidak bisa ditarik oleh Rin. Dan Sura bilang kalau Rin itu ketakutan. Beberapa saat yang lalu, Rin bisa mencabut pedang itu karena Rin sangat senang karena bisa mengontrol apinya. Tapi saat ini Rin merasa seperti kembali ke awal lagi, yang takut kalau mencabut pedang itu akan kehilangan kendali. Lalu Mephisto datang. Tujuan Mephisto datang ke situ untuk menyelesaikan kekacauan yang telah mereka perbuat. Lalu Mephisto mengeluarkan penjara yang paling ketat, dan Rin dimasukkan di penjara itu. Habis itu Mephisto memberikan jubah ke Sura, dan Mephisto bilang, "Kuharap itu bisa membantu kalian melakukannya." Lalu Mephisto pun pergi. Shin berpindah di Mamushi dan juga Juzo yang sudah sampai di markas. Lalu Mamushi bilang bahwa kepala pendeta Myoda, Tatsuma Sugoro, sedang bertarung melawan Fujou. Dan Mamushi memohon untuk mengirim bantuan untuk mengalahkan Fujou. Lalu Yuzo menyuruh seluruh tim eksorsis beserta tim keamanan 1 dan 2, juga tim 1 Sanisubu, untuk berangkat dan mengalahkan Fujou. Lalu seluruh personil disuruh bawa vaksin untuk melawan racunnya. Sehabis itu, Ryuji menghampiri Mamushi, dan Mamushi meminta tolong untuk menyelamatkan Tatsuma. Sehabis itu, Juzo membawa Mamushi ke ruang perawatan, dan setelah itu, Juzo akan bergabung dengan tim 1. Setelah itu, Sura datang dan memberikan pedang koma ke Ryuji, dan juga jubah yang dikasih oleh Mephisto. Lalu, Sura mengandalkan mereka untuk menyelamatkan Rin. Soal rencananya, Sura serahkan kepada mereka berlima. Sehabis itu, mereka berlima pergi untuk menyelamatkan Rin dan memakai jubah itu. Singkat saja, mereka berlima sudah sampai di depan penjara Rin, dan tiba-tiba mereka berempat membeku. Tapi hanya Siemi yang gak ikut membeku, karena Siemi bukan sebuah ancaman. Lalu Siemi masuk di penjara itu. Tidak lama dari itu, Siemi menemukan Rin. Siemi mengajak Rin untuk pergi, tapi Rin malah menyuruh Siemi untuk menyingkir, karena Rin tidak yakin kalau dia bisa mengendalikan apinya. Dan Rin bilang kalau seharusnya dia mati saja. Lalu Rin menyuruh Siemi untuk pergi karena dia itu monster sambil mengeluarkan apinya. Tapi tidak disangka, api Rin jadi hangat dan tidak panas. Lalu Siemi menghampiri Rin dan memeluk Rin sambil bilang, "Aku minta maaf." Habis itu Siemi bilang, "Lihat, api ini tidak membakar tubuhku sama sekali. Kau berhasil melakukannya. Jadi tenang saja." Habis itu mereka berdua keluar dari penjara. Sehabis itu, Ryuji memberi pedang koma itu ke Rin, dan Ryuji bilang ke Rin bahwa Rin benar, setidaknya dia masih punya ayah. Dan Ryuji bilang dia benci sama Rin karena Rin mencoba membawa semua beban itu sendirian. Karena Rin tidak memberitahu apa-apa kepada mereka. Mana mungkin Ryuji bisa percaya pada orang seperti itu. Sontak saja mereka semua kaget setelah mendengar alasan Ryuji itu marah pada Rin.
Diperlihatkan iblis Fujuo semakin besar dan Mephisto menyaksikan pertempuran hingga akhir di atas kota Kyoto. Lalu mereka semua akan pergi ke Kongo Shinzan di Rakuhoku untuk mengalahkan Fujuo. Shin berpindah di ibunya Ryuji yang menyuruh orang itu untuk membagikan masker anti-iblis itu ke orang-orang. Lalu kita diperlihatkan klan Myoda yang sedang membakar kayu. Tujuan mereka membakar kayu itu untuk memanggil Utsuma, Vajra yang dapat mensucikan hal kotor. Lalu mereka memulai ritual untuk memanggil Utsuma. Dan Utsuma pun muncul. Utsuma bilang, jika kau meminta bantuanku, buktikan dengan darahmu. Dan Yozo bilang, kalau kami hanya memiliki 5 pendeta. Tapi Utsuma marah karena 5 pendeta itu tidak cukup. Tetapi tidak baik bila Fujuo merusak tempat ini. Jadi Utsuma akan membantu mereka dengan hal yang sebadan dengan 5 darah itu. Lalu Utsuma mengepakkan sayapnya dan senjata mereka semua pun muncul apinya. Sehabis itu mereka mengeluarkan salamander api untuk digunakan membakar jamur besar itu alias Fujuo. Shin berpindah di mereka berenam. Lalu mereka menemukan Tatsuma yang sedang terluka parah. Setelah itu muncul Karura yang ada di dalam tubuh Tatsuma. Tidak lama dari itu Tatsuma bangun dan ternyata luka Tatsuma telah disembuhkan sama Karura. Ternyata Karura ini dikenal sebagai Ponik. Jadi kalau Karura mati, Karura akan lahir kembali. Lalu Tatsuma memberitahukan cara untuk mengalahkan Fujuo. Fujuo akan bertumbuh besar lalu dia menjadi sebesar kastil. Dan setelah itu sporangium akan terbentuk di intinya. Sporangium akan menyemburkan awan padat yang berisi racun saat sudah matang. Lalu cara mengalahkannya dengan menyerang titik lemah jantungnya berada di dalam sporangium. Dan Tatsuma menyuruh Rin untuk menggunakan pedang koma untuk menghancurkan jantung Fujuo. Dan Karura tahu kalau Ryuji anaknya Tatsuma. Lalu Karura bilang Gohen dapat ditransfer ke keturunan yang sama. Tapi Tatsuma tidak memperbolehkan itu karena Ryuji masih muda. Dan jangan bawa-bawa Ryuji ke masalah ini. Tatsuma bilang, aku bersumpah agar semua ini akan berhenti di diriku saja, meskipun aku harus mati. Dan Ryuji mengerti kalau selama ini ayah Ryuji menghindarkannya dari beban itu. Lalu Ryuji akan ikut menanggung beban itu. Tapi Tatsuma tidak ingin Ryuji ikut terlibat dalam masalah itu. Lalu transferan Gohen pun dimulai. Ryuji menggigit jempolnya untuk membuktikan bahwa dia keturunan Tatsuma apa bukan. Dan Ryuji benar-benar keturunan Tatsuma. Dan Ryuji sekarang sudah memiliki Gohen. Sehabis itu Tatsuma menunjukkan sihir dinding terkuat yang hanya diketahui kepala pendeta. Tapi sebelum Tatsuma menyelesaikan itu, Tatsuma tersungkur karena kelelahan. Lalu Ryuji menyuruh Shiemi dan Kamike untuk menjaga ayahnya. Setelah itu mereka berpencar. Dan sebelum Ryuji pergi, Tatsuma bilang, Ryuji, maafkan ayahmu yang tidak berguna ini. Ryuji bilang, kalau Ryuji sangat menyukai ayah saat mengucapkan sutra. Jadi jangan sampai ayah mati. Lalu Ryuji pun pergi. Shin berpindah di tim eksorsis dan klan Myoda yang sedang menghambat pertumbuhan Fujuo. Lalu Yukio melihat Todo dan Todo menyadari kalau ada Yukio yang mengawasinya. Lalu Yukio kaget karena Todo menjadi lebih muda. Sehabis itu Yukio diserang Todo.
Diperlihatkan Rin dan Ryuji yang sudah sampai di sebuah kastil. Dan ternyata kastil itu adalah tubuh Fujoo. Lalu ada kucing Rin yang berubah menjadi besar untuk mengantarkan Rin dan Ryuji ke atas. Berpindah di Kamiki dan Semi yang sedang merawat Tatsuma. Kelihatannya racun Fujoo terlalu kuat, bahkan teh penyembuh sampai tidak manjur dibuatnya. Dan daya tubuh Tatsuma melemah karena kehilangan banyak darah. Lalu mereka berdua akan menuruni gunung dan membawa Tatsuma ke rumah sakit. Karena mereka sudah disuruh untuk merawat Tatsuma, jadi itu tanggung jawab mereka. Kita balik lagi di Yukio yang sedang bertarung dengan Todo. Dan Yukio kewalahan melawan Todo karena perbedaan kekuatan mereka berdua terlalu jauh. Akhirnya Todo pun terluka karena terkena tembakan Yukio. Ternyata Yukio memakai peluru bertipe air. Dan peluru bertipe air ini dapat melukai Todo karena Todo bertipe api. Lalu pertarungan pun dimulai kembali. Yukio menembak Todo tapi peluru Yukio meleset semua. Todo bilang, "Apa kau tidak tahu kalau kau cuma dimanfaatkan supaya bisa melindungi kakakmu?" Tapi Yukio menyangkalnya kalau dia memilih jalan itu sesuai kemauannya sendiri. Diperlihatkan Rin dan Ryuji yang sedang terbang menuju kastil itu. Kita balik lagi di Yukio, dan Yukio mengingat masa kecilnya bersama Rin. Yukio sangat mengagumi kakaknya. Namun, saat Yukio dijailin sama bocil tiga itu, Rin datang untuk mengusir bocil tiga itu. Tapi, Yukio malah bilang, "Aku tidak butuh bantuan kakak." Rin bilang, "Aku kan cuma mau menolongmu." Kita diperlihatkan Rin yang sedang simutin ayahnya. Dan saat ayahnya bangun, dia berterima kasih kepada Yukio. Tapi Rin tidak peduli itu dan lanjut membaca komik. Kita balik lagi di Yukio yang sedang bertarung melawan Todo. Tidak disangka Yukio menembak meleset itu sebenarnya Yukio membuat lingkaran pemanggil mermaid. Dan Yukio bilang kalau dia menyayangi dan membenci kakaknya. Tapi dia lebih benci dirinya yang dulu yang lemah dan cengeng. Dan orang yang sebenarnya dia benci adalah dirinya sendiri. Lalu Todo terkena penjara air Yukio. Shin berpindah di Ryuji dan Rin. Mereka sedang mencari tempat untuk melakukan mandra elemen tanah sebagai pusat dinding. Akhirnya mereka menemukan batu untuk dipakai sebagai pusat dinding. Dan Ryuji melakukan mantra dinding terkuat. Kita balik lagi di Yukio dan Todo. Ternyata penjara air Yukio tidak mempan untuk mengalahkan Todo. Dan sekarang keadaan berbalik. Kita berpindah di Kamiki dan Semi yang sedang merawat Tatsuma. Lalu Kamiki memanggil roh rubah untuk membawa Tatsuma pergi dari situ. Dan Semi bilang, "Aku akan membantumu. Jadi bilanglah kalau kau butuh bantuan." Tapi Kamiki bilang, "Kau tidak perlu sok mau membantu. Kau itu lemah. Diamlah dan biarkan aku melindungimu." Dan setelah itu Kamiki terperangkap di spora Fujoo. Dan Kamiki menyuruh Semi untuk pergi. Tapi Semi tidak bisa meninggalkan Kamiki. Lalu Semi menggigit jempolnya agar keluar darah. Habis itu dia menulis segel di batu dan dia memanggil Nichan. Setelah itu Nichan keluar. Lalu Semi menyuruh Nichan untuk membantu Kamiki agar Kamiki bisa keluar dari spora itu. Dan kita akan melanjutkannya di part selanjutnya. Ha 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 ha.